SMA Negeri 6 ini berdiri tanggal 30 Juli tahun 1980. Jadi usianya sebenarnya ya sudah 36 tahun kemarin. Tapi kami masih tetap seperti ini. Jauh sekali apabila dibandingkan dengan SMA Negeri 1 Selawi yang sudah menjadi rintisan SMA bertaraf internasional pada zamannya. Walaupun sekarang sudah almarhum. Tapi kita itu kan masih tetap berlanjut ya, RSBI. Kami belum pernah RSBI, apalagi RSBI yang level kedua itu adalah sekolah kategori mandiri. Kami juga belum pernah ya di SMA 6 ini. Tapi kami tetap yang pernah kami punya adalah semangat sampai sekarang. Yang terakhir kami masuk 300 sekolah kemarin di SMA model, yaitu pelaksana atau implementator pertama kurikulum 2013 yang jumlahnya sekitar 1.170 SMA di Indonesia, kemudian untuk klaster dan lain-lain. Dan SMA rujukan kami di Kota Malang paling banyak, tapi SMA 6 kemarin lempar ke SMA 10, jadi kami tetap yang SMA. Kemudian itu dari kami jumlah tenaga pendidik dan tenaga pendidiknya adalah yang PNS 45 orang di sini. Kalau di total ada 69-an. Dari itu sisanya adalah GPT, yaitu anggaran itu nanti akan saya sampaikan itu dari komite sekolah. Perlu diketahui untuk SPP kalau di sini disebut pungutan penyelenggaraan pendidikan itu tiap bulan 200.000. Kemudian awal masuk atau kami sebut dengan sumbangan dana investasi pendidikan itu kami rata-rata itu 3.500.000 selama 3 tahun ya, selama 3 tahun betul. Tapi kalau kita hitung secara matematika memang banyak sekali kalau semua bayar. Ternyata yang mengajukan keringanan itu ini bendara dapat juga itu 50%-an itu dari jumlah kita punya hampir 900 siswa itu yang mengajukan keringanan itu hampir 50%. Karena memang apa, semua yang sekolah di SMA 6 ini tidak harus digagalkan karena tidak kemampuan dalam hal finansial. Semua kami fasilitasi asalkan sesuai dengan persyaratan administrasi yang sudah diberikan kepada orang tua. Ada surat keterangan tidak mampu, kemudian ada kartu-kartu yang lain yang mungkin mendukung untuk membuktikan bahwa dirinya adalah miskin. Kemudian kami ada home visit dan kami ada instrumen tertentu sehingga kami dapat menentukan jumlah atau besar nominal sumbangan yang diberikan orang tua terhadap sekolah. Bahkan yang bebas juga banyak. Memang rata-rata di Kota Malang untuk SMA negeri itu SPP atau pungutan bulanan itu adalah 200.000 rata-rata. Itu di SMA negeri di Kota Malang. Terus yang awal tahun itu tidak rata-rata, tergantung kebutuhan sekolah masing-masing, antara 3 sampai 4,5 ya, antara 3 sampai 4,5. Dan ini tidak ada masalah bagi pemerintah kota maupun yang lain, karena memang untuk pendidikan menengah kan belum wajib belajar 9 tahun sehingga masih diperbolehkan sesuai dengan regulasi yang ada. Kami boleh pungutan maupun peran serta masyarakat juga boleh menyumbang secara sukarela asalkan ada kesepakatan antara sekolah dengan komite dan orang tua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sumbangan. Kemudian dari segi yang lain yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, untuk di Kota Malang ini ada SMA negeri itu ada awalnya ada 12 sekolah, SMA negeri 1 sampai dengan 12. Kemudian dengan kota vokasi itu yang 2 SMA 11 sama 12 alih fungsi menjadi SMK. Sehingga SMA-nya tinggal 10, yang negeri, yang swasta ada 35, sehingga totalnya ada 35 sekolah untuk SMK negeri dan swasta di Kota Malang, yang hanya 5 kecamatan Kota Malang. Kemudian
kemudian yang SMK ada 13 SMK negeri. Itu kemudian dari situ untuk SMA yang paling tua adalah SMA 1 SMA 1, kemudian di Tugu ada SMA 3, SMA 4, ada SMA 2. Ya, kami termasuk SMA yang ke-6, usianya 36. Dan di sini sebenarnya kalau dibilang keunggulan ya bingung mau sih keunggulannya SMA 6. Sepertinya kami tidak punya keunggulan sama sekali. Kami merasa jadi terus terang kalau Bapak Ibu yang SMA RSDI kemudian mengatakan studi banding SMA 6, sepertinya kok nggak ada manfaatnya menurut saya gitu menurut kami. Tapi yang penting silaturahim itu mudah-mudahan nanti kita bisa sharing apa keunggulan-keunggulan yang ada di SMA 1 Slawi bisa kami serap di sini dan kami implementasikan dengan modifikasi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan di SMA 6. Begitu pula sebaliknya, apa yang mungkin dirasa menjadi keunggulan di SMA 6, insya Allah bisa diimplementasikan juga di SMA di 1 Slawi dengan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu mungkin mudah-mudahan nanti manfaatnya di sana. Kemudian masalah e-learning, memang saya mungkin satu grup ya kalau dia itu dengan SMA Project dengan ini yang dimotori oleh Pak Agus di direktorat itu, bahwa kami dirayu sebenarnya untuk selalu menggunakan skill media. Saya mengatakan kepada Pak Agus bahwa SMA 6 sudah menggunakan sumber daya sendiri, yaitu dengan yang sederhana e-learning, dan yang ngasuh dan sebagainya juga tenaga-tenaga kami sendiri. Tapi oleh Pak Agus ini di PJJ dalam bahasa Jawa ada lagunya timbang tuku wedhus, mending tuku sate timbang tuku produksi, gitu. Maka itu lebih baik bayar tuku sate jajan daripada kalau saya hitung-hitung memang untuk media ini sangat mahal bagi kami dengan keuangan yang ada. Bahkan nanti tahun depan juga malah katanya naik lagi, sehingga kami masih tetap bertahan menggunakan nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana mobil biasa sederhana sekali. Dan untuk itu mulai 2013 ini sebagian besar guru sudah melaksanakan ulangan harian secara online. Kemudian dulu ada UTS juga menggunakan e-learning, UAS juga sampai sekarang. Kemudian mulai tahun 2014 kita ikut UTBK dan kemarin juga ada yang kedua kali. Itu nanti silakan sharing, nanti kita ke ruangan tempat untuk e-learning dan juga mungkin yang lain. Dan mungkin tadi yang bisa saya sampaikan itu mudah-mudahan nanti ini secara umum, mudah-mudahan nanti kita detail kita gunakan langsung waktu itu untuk touring ke tempat-tempat dan kita langsung hubungan atau mungkin sharing tanya jawab yang lebih detail. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, guru dan kita rombongan dari SMA Negeri 1 Slawi itu bisa memperoleh apa yang diharapkan dan nanti juga bisa kembali ke tempat di SMA Negeri 1 Slawi dengan selamat, mudah-mudahan bertemu lagi dengan keluarganya. Amin. Dan kami sebagai warga besar SMA 6 mengucapkan selamat datang dan mohon maaf apabila dalam sambutan kami maupun hal-hal yang mungkin informasi mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.